Kemampuan numerasi adalah salah satu aspek penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkarakter. Namun, fakta menunjukkan bahwa kemampuan numerasi siswa di Indonesia masih rendah. Hasil tes PISA, The Program for International Student Assessment tahun 2018 menunjukkan kemampuan numerasi siswa Indonesia di peringkat 70 dari 77 negara. Selain itu, pengukuran di level nasional melalui Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia atau AKSI yang dilaksanakan Kemendikbud pada tahun 2016 untuk jenjang SD menunjukkan bahwa sebagian besar siswa, 77,13%, memiliki kemampuan matematika di bawah standar yang diharapkan. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada perbaikan metode pembelajaran numerasi supaya siswa tidak hanya menghafal rumus dan perhitungan, tapi juga fokus pada kemampuan dalam berpikir logis dan menjelaskan masalah. Pada 2019, Inovasi melakukan implementasi pilot terkait pembelajaran numerasi di Sidoarjo, Sumbawa, Bulungan, Malinau, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah. Pilot ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Pasca berakhirnya pilot, dilakukan sebuah studi bertema numerasi. Studi ini mencoba menjawab 2 pertanyaan mendasar. 1. Sejauh mana kemampuan numerasi siswa meningkat setelah implementasi pilot? 2. Bagaimana perubahan pada guru berkontribusi pada peningkatan kemampuan siswa? Studi menerapkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder, yakni data baseline dan endline dari pilot-pilot inovasi di 93 sekolah. Sedangkan pendekatan kualitatif mengumpulkan data primer melalui observasi pembelajaran numerasi di kelas serta wawancara pada guru terkait. Apa saja temuan penting yang diperoleh? Pertama, terlihat peningkatan kemampuan numerasi siswa sebesar rata-rata 25% yang ditunjukkan oleh hasil skor asesmen belajar siswa. Selain itu, sebagian besar siswa memiliki cara pandang baru, yaitu pelajaran matematika bukan lagi pelajaran yang dianggap sulit. Kedua, anak laki-laki bisa mengejar ketertinggalan dari anak perempuan karena kemampuan numerasi mereka meningkat. Hasil ini membuat kemampuan mereka menjadi tidak berbeda signifikan dengan siswa perempuan. Peningkatan kemampuan numerasi siswa bisa dijelaskan dari beberapa faktor potensial, yaitu peningkatan pemahaman guru terkait konten pembelajaran matematika dan pedagogi yang dibutuhkan untuk mendukung siswa dalam memahami konsep numerasi. Guru juga mulai menggunakan materi pembelajaran yang sesuai, konkret, dan visual secara efektif untuk memperkuat pemahaman siswa mengenai konsep numerasi yang abstrak. Selanjutnya, guru mulai berkomunikasi dan memberikan pertanyaan terbuka kepada siswa untuk memancing siswa menjelaskan alasan di balik jawaban mereka. Terakhir, studi menemukan bahwa guru lebih sering melakukan asesmen diagnostik untuk mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan. Ini membantu guru mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dengan lebih akurat, menciptakan suasana pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta mampu meningkatkan kepercayaan diri guru. Di samping temuan-temuan tadi, studi juga menemukan beberapa tantangan yang masih perlu diatasi. Misalnya, masih ada guru yang mengalami kesulitan untuk melakukan pendekatan pembelajaran ke siswa. Masih ada juga guru yang cenderung memberikan banyak pertanyaan kepada siswa tanpa berusaha membangun dialog bermakna dengan siswa. Misalnya, pertanyaan guru berfokus pada jawaban yang benar dan belum berusaha menggali logika dan alasan siswa dalam memberikan jawaban. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, studi kemudian melahirkan beberapa rekomendasi. Pertama, perlu ada pembaruan kurikulum dengan mengubah metode pembelajaran matematika menjadi bersifat lebih konkret, visual, terbuka, serta menekankan pada praktik dan pendekatan konkret di dalam kelas. Kedua, perlu ada kesempatan bagi guru untuk mendapatkan pelatihan pembelajaran yang profesional yang berfokus pada pemahaman, kemampuan, dan konsep numerasi. Ini akan membantu guru meningkatkan kemampuan bertanya, berpikir kritis, melakukan refleksi, serta membuat perencanaan untuk membantu siswa menguasai pemahaman yang ditargetkan, terutama di kelas awal.
Ketiga, perlu ada pelatihan bagi guru terkait implementasi asesmen formatif, sehingga guru bisa menggunakannya untuk memantau siswa, serta melaksanakan pembelajaran yang berdasarkan pada kebutuhan siswa, khususnya untuk siswa di kelas awal. Peningkatan kemampuan numerasi akan berdampak baik untuk pengembangan pengetahuan dan kemampuan di aspek lain, yang juga menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki daya saing, demi mencapai generasi masa depan Indonesia yang kompeten dan berkarakter.